Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tenia Widya Fani Kusuma dengan nomor induk 12040606119. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai haji dan umroh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Maksud dari naik haji atau ibadah haji ke Baitullah adalah berkunjung ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang sudah ditentukan. Dengan kebijakannya, Allah SWT mewajibkan haji dan umroh bagi mereka yang mampu, yaitu mampu secara fisik dan harta. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Secara istilah terminologi, haji adalah pergi beribadah ke Tanah Suci, melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Padang Arafah, serta melaksanakan segala ketentuan-ketentuan haji di bulan Zulhijjah. Sementara menurut bahasa, umroh diambil dari kata itamaro, yang artinya berkunjung. Sementara menurut istilah syariat, umroh artinya adalah berkunjung ke Baitullah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat tertentu yang waktunya tidak ditentukan seperti halnya haji. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97, hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi mereka yang mampu secara fisik dan harta. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan umroh adalah mutobah. Mutobah ini artinya baik untuk dilakukan tetapi tidak diwajibkan. Syarat melaksanakan ibadah haji diantaranya adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu secara fisik dan harta. Rukun haji terdiri dari 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram artinya yaitu berniat untuk melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih yang tidak berjahit. Ibadah ini dimulai setelah sampai di mikat atau batas-batas yang sudah ditentukan. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah artinya berhenti di Padang Arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil atau berjalan cepat di antara Safa dan Marwah. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul artinya adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Tertib maksudnya adalah melaksanakan ibadah haji secara berurutan. Wajib haji ada 7 macam, diantaranya adalah yang pertama, ihram mulai dari mikat. Yang kedua, bermalam di Musdalifah pada malam hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Yang ketiga, melempar jumrotul aqobah. Yang keempat, melempar 3 jumroh, yakni jumroh ula, wusta, dan aqobah. Dilakukan setiap hari pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah dan waktunya tergelincir matahari. Masing-masing jumroh dilempari 7 kali dengan batu kecil sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yang kelima adalah bermalam di Mina dan yang keenam adalah tawaf wada.
Serta yang ketujuh, menjauhkan diri dari larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan selama ihram dan umroh. Di antaranya adalah bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala dan pakaian berjahit, dilarang memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Bagi wanita dilarang memakai penutup muka atau cadar, juga dilarang memakai sarung tangan. Adapun larangan-larangan lainnya diantaranya adalah dilarang memotong kuku, dilarang membunuh hewan buruan, dilarang memakai wangi-wangian, dilarang bersetubuh, kawin atau mengawinkan, dilarang memotong rambut dan bulu badan yang lain. Beberapa sunnah haji diantaranya adalah yang pertama, membaca talbiyah selama dalam ihram sampai melempar jumrah Aqobah pada hari raya haji. Yang kedua, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang ketiga, berzikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima, masuk ke Ka'bah. Haji dibagi menjadi 3. Yang pertama, haji tamatu. Haji tamatu adalah melaksanakan ibadah haji di mana melaksanakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Di Indonesia sendiri, kebanyakan jamaah melaksanakan haji tamatu. Yang kedua, haji qiron. Haji qiron adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Yang ketiga adalah haji ifrad. Haji ifrad adalah kebalikan dari haji tamattu, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan ibadah umroh. Rukun umroh terdiri dari 4. Yang pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, sa'i. Dan yang keempat, tahallul. Wajib umroh. Wajib umroh diantaranya adalah yang pertama, ihram dari mikat yang terbagi menjadi 2. Mikat zamani, yaitu batas waktu yakni dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang kedua, mikat makani, batas mulai ihram seperti halnya haji. Wajib umroh yang kedua yaitu menjaga diri dari larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan selama ihram yang jumlahnya sama dengan larangan haji. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai haji dan umroh. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga suatu saat kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.